Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ocha Fitri Cahaya Aulia Aziz, NIM H922180049 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester teknik sampling. Dengan judul yaitu penerapan sampling acak stratifikasi dan analisis regresi linear sederhana pada tingkat depresi mahasiswa pada masa pandemi. Studi kasus yang saya ambil yaitu mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Pokok pembahasan yang akan saya paparkan di sini yaitu ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, sumber data. Dan yang ketiga, pembahasan. Untuk pendahuluan, di sini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemik yang cukup berbahaya dan mudah menular. Pemerintah melalui Kemendikbud Republik Indonesia membuat aturan belajar daring atau online, yaitu belajar di rumah, yang menyebabkan banyak kendala, salah satunya yang dialami oleh mahasiswa, sehingga berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Sehingga pada penelitian ini dilakukan survei tingkat depresi mahasiswa di Indonesia pada masa pandemi menggunakan Google Form. Dan kemudian diterapkan pada sampling acak stratifikasi serta analisis pengaruh jenis kelamin atau gender mahasiswa terhadap tingkat depresi mahasiswa di masa pandemi menggunakan regresi linear sederhana. Yang kedua yaitu sumber data. Data yang akan diolah di sini diperoleh melalui kuesioner menggunakan Google Form. Objek pada penelitian ini yaitu mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan didapatkan yaitu 101 koresponden. Kuesioner ini berisi tentang 2 jenis pertanyaan, yaitu yang pertama, mengenai data diri responden, dan yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat depresi pada mahasiswa di saat pandemi, dan terdiri dari 21 pertanyaan. Di sini digunakan 4 skala, yaitu yang pertama, bobot nilainya 4, atau jawaban di situ mendeskripsikan tidak adanya depresi. Kemudian bobot nilai 3 mendeskripsikan mendekati depresi. Bobot nilai 2 yaitu depresi. Kemudian bobot nilai 1 mendeskripsikan sangat depresi. Untuk yang ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu sampling acak stratifikasi. Langkah pertama yaitu menentukan jumlah sampel nilai D yang akan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut dengan nilai B yang saya tentukan yaitu 2. Dan didapatkan nilai D sebagai berikut. B kuadrat dibagi 4 sama dengan 2 kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian sampel yang akan diambil berdasarkan 2 stratum, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya yaitu dihitung jumlah sampel menggunakan rumus berikut dan didapatkan nilai N atau sampel yang akan diambil yaitu berjumlah 50. Setelah kita mendapatkan jumlah sampel yang akan diambil, selanjutnya menghitung jumlah sampel pada setiap stratum menggunakan rumus berikut, yaitu N kecil I sama dengan N kecil dikali N besar I dibagi N besar. Dan diperoleh hasil yang telah dihitung sebagai berikut. Untuk N pertama yaitu stratum laki-laki didapatkan 11 sampel yang akan diambil. Kemudian untuk yang perempuan 39 sampel yang akan diambil. Dengan total 50 sampel. Dari 101 sampel yang ada atau N besar 101 dan didapatkan N kecil 50. Selanjutnya yaitu sampel data yang didapatkan setiap stratum kita ambil dengan menggunakan tabel acak.
Dan didapatkan untuk laki-laki 11 data dengan urutan sebagai berikut dan skor yang telah dihitung sebagai berikut. Dan juga untuk stratum perempuan didapatkan urutan sebagai berikut dari 1 hingga 39 dengan skor yang telah dihitung sebagai berikut. Kemudian yaitu dilakukan mapping atau pemetaan. Di sini berdasarkan jenis kelamin stratum yang digunakan, yaitu stratum pertama laki-laki, kedua perempuan. Dan untuk yang berwarna merah, yaitu data yang terambil dan akan diolah. Untuk yang berwarna biru muda, yaitu data yang tidak digunakan. Tahap selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Didapatkan analisis deskriptif sebagai berikut. Dengan mean, standar error, median, mode, dan seterusnya. Kemudian didapatkan tingkat depresi mahasiswa untuk tingkat rendah yaitu 39 dengan persentase 78%, untuk tingkat sedang yaitu 11 dengan persentase 22%, dan tingkat tinggi yaitu 0 atau 0% dengan total 100% dan juga 50 sampel yang terpilih. Tahap selanjutnya yaitu kita menghitung taksiran interval. Yang pertama kita menghitung estimasi rata-rata dengan Y bar sama dengan sigma YI per N kecil, yaitu 72 ditambah 56 dan sampai data terakhir, kemudian dibagi 50. Dan didapatkan hasil Y bar yaitu 69,760. Yang kedua yaitu kita menghitung estimasi varians rata-rata, yaitu Vetopi Y bar. Dengan rumus 1 dikurangi N kecil dibagi N besar dikali S kuadrat per N kecil. Dan 1 dikurangi 50 per 101 dikali 82,1861 dibagi 50. Dan didapatkan hasil yaitu 0,830. Kemudian setelah itu kita menghitung taksiran interval rata-rata, yaitu Y bar plus minus B. Di sini Y bar didapatkan 6976,760 plus minus 2 kali Vetopi Y bar yaitu 0,830 di akar. Dan didapatkan hasil 69,760 plus minus 1,822. Dan dihitung yaitu untuk batas bawah 67,938 dan batas atas 71,582. Tahap selanjutnya yaitu regresi linear sederhana. Variabel bebas yang saya ambil di sini yaitu jenis kelamin dan variabel terikatnya yaitu tingkat depresi mahasiswa. Dan didapatkan hasil regresi yang telah dihitung sebagai berikut menggunakan Microsoft Excel. Diperoleh persamaan regresi yaitu I sama dengan 75,9090 ditambah 3,4545 XI. Dari hasil regresi tadi, untuk uji hipotesis parameter beta 0, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara nilai intercept terhadap tingkat depresi mahasiswa. Kemudian H1 terdapat pengaruh signifikan antara nilai intercept terhadap tingkat depresi mahasiswa. Dengan alfa yang digunakan pada semua uji di sini yaitu 0,05. Didapatkan p-value 6,6 sekian. Dari nilai p-value yang didapatkan, di sini kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari alfa. Dan di sini hasilnya yaitu H0 diterima karena p-value lebih besar dari alfa. Berarti tidak dapat pengaruh
tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian yaitu uji hipotesis parameter beta 1. H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara jenis kelamin terhadap tingkat depresi mahasiswa. Dan H1 terdapat pengaruh signifikan antara jenis kelamin terhadap tingkat depresi mahasiswa. P-value yang didapatkan 0,268687, yaitu kriteria ujinya di sini p-value kurang dari alfa. Dan dari hasil uji yang didapatkan, p-value lebih besar dari alfa bahwa H0 di sini diterima. Kemudian untuk selanjutnya yaitu uji hipotesis kebaikan model regresi. Yang pertama, H0 model yang dihasilkan tidak memadai, kemudian H1 model yang dihasilkan memadai dan bisa digunakan. Didapatkan p-value 0,26868673. Kriteria ujinya di sini yaitu H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari alfa. Di sini nilai p-value lebih besar dari alfa dan H0 diterima. Berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan di sini bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh pada tingkat depresi mahasiswa di masa pandemi. Hal ini terjadi karena jumlah tingkat depresi mahasiswa pada tingkat tinggi jumlahnya 0. Tingkat depresi pada tingkat sedang dan rendah yang lebih dominan. Sehingga untuk analisis selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang lebih mempengaruhi tingkat depresi mahasiswa di masa pandemi. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.